Apa sih tujuannya pemangkasan? Dibuang, dikurangi lah kok malah buahnya nambah. Apa nggak kebalik Pak? Ranting yang banyak kan buahnya dari buah semua. Ini dikurangi tinggal 17. Setelah pemaparan teori, maka para petani diajak ke lapangan untuk mempraktekkan bagaimana cara perawatan kebun kopi untuk meningkat produksinya minimal 2 ton per hektar per tahun. Antusiasme para petani begitu tinggi. Hal ini dikarenakan banyak petani yang ingin sekali merubah tata cara pemeliharaan kebun kopi yang selama ini telah mereka terapkan. Dengan menggunakan pola pemeliharaan yang lama, para petani dapat menghasilkan kopi maksimal 2 ton per hektar per tahun. Produksi maksimal hanya dapat tercapai apabila keadaan cuaca ataupun iklim di tempat mereka sedang dalam keadaan kemarau yang panjang. Sedangkan kemarau yang panjang hanya terjadi setiap 4 tahun sekali, sehingga otomatis petani berproduksi 2 ton per hektar per tahun hanya terjadi dalam 4 tahun satu kali. Untuk selebihnya, petani hanya mampu memproduksi kopi tidak lebih dari 1 ton per hektar per tahunnya. Dokumen loh. Pembinaan dilakukan yang pertama yaitu tentang tata cara pemangkasan kopi. Praktek pemangkasan dilakukan secara langsung dengan disaksikan oleh seluruh petani peserta pelatihan. Memberikan arahan mana ranting atau cabang yang dibuang dan mana ranting atau cabang yang dipelihara. Berapa jumlah ranting atau cabang yang dipelihara agar satu pohon kopi menghasilkan 1 kg green bean dalam 1 tahun. Hambatan terbesar petani dalam melakukan pemangkasan sebenarnya adalah pada perasaan sayang petani untuk membuang ranting atau cabang dari pohon kopi tersebut. Ini yang panjang satu nih. Nih. Petani banyak beranggapan semakin banyak ranting maka buah akan semakin banyak. Pohon kopi sejatinya memiliki batasan-batasan yang optimum untuk menghasilkan buah yang maksimal. Optimalisasi kemampuan pohon kopi dalam menghasilkan buah. Inilah sebenarnya yang menjadi kunci dalam pemangkasan pohon kopi ini. Ini kita hitung, yang penting kali. Setelah tata cara pemangkasan dikuasai sepenuhnya oleh petani, maka para petani pun juga diajarkan tata cara pemupukan. Jenis pupuk apa saja yang diberikan, berapa kali pemberian dalam 1 tahun, dan juga berapa dosis per pohonnya, semua diberikan penjelasan secara rinci.
Pemupukan tanaman juga memegang peranan yang sangat penting untuk dapat menghasilkan produksi minimal 2 ton dalam 1 tahun. Hambatan petani dalam melaksanakan pemupukan selama ini adalah terkendala dengan biaya. Setelah diberikan penjelasan berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk 1 hektar kopi dalam 1 tahun, banyak petani sebenarnya sanggup untuk memupuk tanaman kopinya. Setelah dihitung secara benar, maka untuk memupuk 1 hektar kebun kopi dalam 1 tahun hanya dibutuhkan 1 kintal kopi saja. Tentu saja jumlah ini jumlah yang sangat dapat dijangkau oleh para petani kopi, khususnya di Lampung Barat. Setelah menguasai tata cara pemupukan yang baik dan benar, maka petani pun diberikan materi lain, yaitu bagaimana pemeliharaan bahan atau B0, juga bagaimana perawatan batang kopi. Materi utamanya adalah kapan memelihara ranting B0 yang tepat, kemudian berapa jumlah yang dibutuhkan, sehingga pada musim kembang tahun yang akan datang, pohon kopi telah siap untuk berproduksi. Tata cara perawatan batang seperti bagaimana cara menyambung dan juga bagaimana cara merawat batang kopi agar tetap sehat. Semuanya diberikan praktek secara langsung agar seluruh petani dapat benar-benar memahami tentang perkopian. Penyulaman batang kopi yang mati dan juga penggantian sambungan kopi yang sudah tua merupakan satu hal yang perlu rutin dilakukan oleh para petani. Hal ini bertujuan untuk menjaga jumlah tanaman per hektar pada kebun petani kopi. Rata-rata di kebun para petani, tingkat kematian pohon kopi cukup tinggi, yaitu sekitar 10% lebih. Oleh karena itu, untuk menjaga produksi kopi dalam 1 hektar, maka petani perlu menyulam dan juga mengganti sambungan yang sudah tidak produktif lagi. Batang kopi yang telah banyak ditumbuhi oleh lumut perlu juga dibersihkan untuk menjaga kesehatan batang kopi. Dengan pelaksanaan materi yang diberikan secara konsisten dan disiplin, maka petani akan dapat mencapai tujuan untuk memproduksi kopi minimal 2 ton per hektar per tahun. Dengan peningkatan kesejahteraan petani, maka asa petani kopi akan selalu terjaga. Oke, para kopista, sekian pemaparan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.